Maafin aku nggak bisa. Aku nggak bisa jaga kakek. Aku lihat ini bukan salah kamu, kata anaknya. Dokter juga heran, katanya. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan RC Channel. Ini kakek dari semalam gak tidur ya. Dia ngerang-ngerang kesakitan terus, tapi semalam diurus sama anaknya, baru sampai subuh aku yang gantian urus. Jam 5 itu kakek masih mau makan ya, makan roti. Biasanya 2 lembar tuh habis, itu cuma dimakan setengahnya. Paginya aku kerja seperti biasa ya, karena kakek tidur, aku ngelap-ngelap, nyapu, ngepel, cuci toilet. Tapi itu tuh udah nggak tenang kerja tuh, karena kakeknya belum ada 5 menit di kamar udah duduk lagi ke ruang tamu gitu. Jadi bolak-balik gitu ya. Di ruang tamu tuh aku pijitin, biasanya tuh ya mau gitu. Itu kayak udah nggak tenang gitu, kayak gelisah gitu. Baru duduk belum ada 5 menit, minta aku katanya mau masuk kamar, kayak gitu terus. Cuman ya aku nggak ada firasat apa-apa ya, aku pikir ya emang nggak enak badan, tapi belum belum pernah gitu kakek kayak gini tuh belum pernah. Kalau misalnya semalaman nggak tidur, biasanya siangnya tuh tidur pulas gitu. Nah ini dia keluar lagi. Nanti duduk cuman sebentar tuh masuk kamar lagi kayak gitu. Ika msifuk mah. Ika yang msifuk ah. Yang mau msifuk ah. Hah? Pintu msifuk ah. Pintu msifuk. Maya msifuk. Oh. Kakek bilang seluruh badannya sakit, terus dia bilang sangat lelah, sangat capek gitu. Emang minggu ini tuh kakek nafsu makannya sangat turun ya, beda banget gitu. Terus sering ke toilet, kayak ingin berak tapi tuh nggak berak gitu. Tapi sebentar-bentar ke toilet, sebentar-bentar ke toilet. Terus sering pipis tuh sampai nggak keburu, nggak ketahan gitu. Pipis di lantai kayak gitu minggu-minggu ini tuh. Kata anaknya sih kakek tuh nggak mau meninggal di rumah, katanya meninggalnya di rumah sakit. Nggak mau anak cucu ketakutan gitu. Takace gue ciuku baby ya. Ciuku ayam bibi. Ini kakek nanyain anak sulungnya lagi, karena memang anak-anaknya yang peduli itu cuman itu ya, anak yang paling tua ya. Ini aku ngedit video lumayan lama ya, karena aku nggak tahan, air matanya terus mengalir. Dan anak-anaknya sih bahagia-bahagia aja, tiap hari makan-makan bersama, makan-makan kayak biasa gitu. Aku yang setiap saat banjir air mata, setiap kali ditanya aku langsung meleleh. Ini aku elus-elus sebisa aku ya, karena aku sendiri nggak ngerti apa yang harus aku lakukan gitu. Mau dikasih obat udah gitu, mau dikasih oles-oles ya udah gitu. Gambaran untuk kelak kita tua ya, harta banyak, uang masih berlimpah, tapi kalau udah waktunya diambil ya semua itu nggak berguna ya. Jadi sebenarnya bukan nggak ada tanda-tandanya ya teman-teman. Selain kemarin malam kakek nggak bisa tidur semalaman, terus-terusan kesakitan gitu, terus-terusan nanyain anak-anaknya. Itu sebenarnya minggu-minggu ini tuh nafsu makan kakek tuh turun banget. Yamcha pun yang biasanya kakek suka tuh udah sedikit gitu. Terus sering ke toilet, merasa ingin berak tapi nggak ada, karena kan nggak makan ya, kecuali orangnya makan gitu. Aku udah lega ya, akhirnya kakek mau tidur. Aku pikir karena semalaman kan gak tidur ya. Rupanya tuh masih berlanjut. Kakek tuh tidur tuh gak ada 5 menit bangun lagi ke ruang tamu lagi. Terus dia sempet nyuruh aku beli siu apma itu, mie daging bebek yang dipanggang itu. Terus aku turun ke bawah beli siu apma, dia udah duduk di kursi mengerang-ngerang, katanya itu pahanya tuh bukan sakit, katanya tuh kayak kram gitu. Terus aku kompres pakai handuk yang panas gitu ya.
Aku bilang, agak enakan enggak? Iya, kata dia, agak enakan, kata dia gitu. Terus aku lanjutin kan, terus aku sempat kasih koyo, maksudnya kan koyo ini, kata anaknya sebelum pergi kerja tuh, nanti kalau kakek masih kesakitan kasih ini. Iya, aku bilang gitu kan. Terus dia sebisa-bisa aku lah, di situ ada obat oles, aku sempat kasihin juga obat olesnya itu ke kakek gitu ya. Tapi dia terus-terusan mengerang, katanya kram gitu, kakinya kram katanya gitu. Aku bilang kamu kebanyakan tidur mungkin, aku bilang gitu kan. Anaknya sempet telepon ya, katanya gimana keadaan kakek. Aku bilang udah agak mendingan karena setelah ini nih kakek tuh tidur gitu ya. Aku pijitin terus dia tuh ketiduran. Mungkin kakek tuh maunya ditungguin ya. Jadi pas aku tungguin tuh dia tuh tidur. Makanya aku bilang sama anaknya, kamu jangan khawatir lah, kakek udah baikan. Karena emang waktu itu kakek tidur dan aku pikir ya karena semalaman nggak tidur pasti ini tidurnya lama gitu. Padahal ternyata enggak, tidur sebentar tuh bangun lagi gitu. 我翻房啊，安房啊？係姐姐，你唔係要食少粒米咩？唔係食少少啦，好紅啊！食少少先啦，你先我翻房先，飯先好啦。翻房先，翻房啊！嗯，你埋翻，你翻房，翻房。可以買翻房。你先啊，停緊呀！嗯，你買嘅，你買，哎呀買，你小學買，你姐姐。 Ini kakek kayak udah tahu kalau dia udah bakalan pergi gitu ya. Tapi dia tuh nggak mau ngerepotin anak cucu. Aku tuh udah mulai nanya, kamu kan dia nanya, TKC kemana gitu. Terus aku bilang kamu mau telepon ya. Aku teleponin ya, sayang gitu, nggak usah kata dia gitu kan. Terus kamu beneran sakit? Aku panggilin ambulan ya. Kata dia nanti aja nunggu Aling katanya, nunggu Aling pulang kerja katanya gitu. Jadi dia tuh kayak nggak mau merepotkan anak gitu. Terus tapi dia tuh nggak mau meninggal di rumah, takut orang rumahnya takut orang rumah takut gitu. Dia tuh nggak mau bikin takut anak cucu tuh. Jadi dia tuh beneran nunggu anaknya datang. Terus anaknya datang, telepon ambulan. Emang di situ salahnya tuh ambulan tuh agak lama ya. Nah terus dibawa ke rumah sakit. Nah nyampe rumah sakit tuh nggak lama. Kata anaknya tuh nggak lama. Pokoknya nggak ngerepotin lah. Nggak pakai bikin orang khawatir lama-lama gitu. Jadi tuh langsung pergi, katanya bilang sesak nafasnya tuh langsung nggak ada. Malam harinya kakek jadi dirawat di rumah sakit ya teman-teman, karena terus-terusan mengerang-erang kesakitan. Jadi kakek tuh di pahanya tuh ada luka gitu. Sebenarnya sih udah kering, cuman orangnya tuh tangannya tuh di kuil-kuil terus, jadinya sih lukanya itu ngelupas gitu. Ya sebenarnya sih tiap hari juga aku olesin apa namanya, salep gitu. Cuman orangnya kan tidur terus ya, jadi kan salepnya tuh nempel-nempel di selimut gitu. Terus kalau misalnya aku kasih itu apa, Hansaplast kayak gitu ya, yang gede itu juga dikupas sendiri. Jadi orangnya tuh memang susah. Dan anaknya yang si Uceku itu non aku nganter ke sana, dan aku katanya akunya nggak usah ikut. Jadi aku malam ini di rumah sendirian tuh, nggak ada orang. Di rumah sendirian. Tadinya sih itu si Ucenya tuh, kamu tahu nggak, katanya rumah sakit Malaysia. Aku bilang belum pernah tahu, nanti aku ajarin katanya, kamu naik itu minibus gitu. Terus dia telepon kakaknya, mungkin kakaknya bilang nggak usah, Cece nggak usah ke sana gitu kan, kalau malam juga dirawat kan nggak boleh ditungguin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Teman-teman, aku sebelumnya minta maaf ya, pada video kali ini mungkin aku agak mellow ya, karena emang lagi sedih ya. Jadi kakek yang aku rawat, yang teman-teman biasa lihat di vlog aku itu udah nggak ada, udah meninggal ya. Meninggalnya di rumah sakit. Meninggalnya bagus, bersih, nggak pakai muntah-muntah atau mencret atau nyusahin. Dari rumah tuh cuman minta ke rumah sakit gitu. Terus di sana kata anaknya, kan aku nggak ikut karena kalau pakai ambulan tuh cuman yang dibolehin ikut tuh satu pihak keluarga gitu ya. Di sana kata anaknya tuh, kakek bilang napasnya susah katanya. Terus biasanya kan kalau napasnya susah tuh kakek tuh megap-megap gitu ya, kayak gitu. Nah ini mah enggak gitu, bilang napasnya susah tuh langsung pergi gitu. Jadi meninggalnya bagus. Aku 8 bulan jaga kakek itu orang yang
baik ya, makanya di akhir hidupnya juga cukup baik gitu ya. Gak pernah marah-marah gitu, walaupun bangun tidur mukanya tuh langsung senyum gitu, di bibirnya tuh selalu menyungging senyum. Teman-teman bisa lihat di vlog-vlog aku ya. Kalau makan gitu ya, kalau suka ya dimakan, kalau nggak suka didiemin, nggak pernah ngomel-ngomel marah-marah gitu, nggak. Lalu kalau Yamcha tuh ya, kan aku nggak pernah mau kalau makan di Yamcha itu, jadi aku nemenin dia aja gitu. Terus misalnya aku naruh makanan di piringnya tuh, dia bilang, aku udah kenyang, Cece kamu aja makan gitu. Itu yang aku inget terus tuh. Aku tuh kenapa ya kalau dapat majikan baik tuh nggak pernah lama gitu. Dulu aku jaga nenek orang Indonesia ya, baik banget. Tiap minggu dikasih uang makan tuh 500 berdua gitu. Nggak pernah ditanyain kwitansi, nggak harus difotoin atau apa gitu. Ada CCTV nggak pernah nyala. Cuma 8 bulan. Dan ini 7 bulan seminggu ya. Ya mungkin sampai nanti kakek dibakar, aku keluar dari sini mungkin ya pas 8 bulan juga ya, mungkin. Ya kata majikan sih, Arsi kamu nggak usah takut gitu. Kamu nggak akan kami suruh keluar sampai kakek dibakar. Sampai kamu nemu majikan baru katanya gitu. Aku tuh sempet menyalahkan diri sendiri ya. Aku bilang maafin aku nggak bisa. Aku nggak bisa jaga kakek. Aku lihat ini bukan salah kamu, kata anaknya. Dokter juga heran katanya karena denyut nadinya itu apa, semua tekanan darah tuh bagus gitu pas di sana di rumah sakit dicek. Aku bilang apa kakek karena salah makan gitu, karena kan aku selalu berpikir ya kakek tuh mau makan banyak sekali yang dipantang sama anaknya tuh. Terus aku berpikirnya tuh ya kakek tuh mau makan atau enggak tuh sama aja, nggak bakalan bisa sembuh gitu. Jadi kalau sama aku tuh misalnya dia kan suka banget onde-onde ya, aku goreng 10 ya aku sajikan semua, dimakan semua gitu. Terus kata anaknya, Arsi nggak boleh kayak gitu, nanti kakek susah bernafas gitu. Itu tuh aku abaikan gitu. Aku selalu berpikir majikan tuh pelit gitu, jahat sama bapaknya gitu. Bapaknya makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh gitu. Terus sama aku tuh aku puas-puasin lah, kayak kamu makan sekenyangnya lah, nggak usah dengerin anak kamu gitu. Jadi pas kakek pergi aku tuh kayak ngerasa bersalah gitu ya, jangan-jangan ini karena aku gitu. Tapi kata majikan sih, bukan lesi ya katanya, ini bukan salah kamu katanya gitu. Dokter juga keheranan katanya gitu. Ini aku lagi ngeterin kertas. Dan udah itu ngeluarin baju-bajunya kakek, kata anaknya disuruh dikeluarin gitu ya. Tadinya aku tuh rencana ya kalau kakek keburu nggak pergi tuh aku tuh nggak apa-apa jaga dia 10 tahun juga nggak apa-apa. Aku tuh masalah makan kurang beli sendiri itu aku tuh terima gitu, nggak apa-apa. Bukan ya itu udah nggak aneh gitu ya kalau majikan pelit gitu soal makanan. Aku tuh yang penting aku tuh nggak pernah kelaparan gitu, makan mah bisa beli sendiri gitu. Ternyata nggak nyampe setahun teman-teman, jadi sekarang kakek udah nggak kesakitan lagi, kakek udah tenang di alam sana. Thank you.